Oke, hai Sobat Investasi. Selamat ulang tahun untuk Bursa Efek Indonesia yang ke-43 tahun, tepatnya di tanggal 10 Agustus 2020. Oke, jadi topik kita adalah mengenai milestone Bursa Efek Indonesia selama 43 tahun. Apa aja itu? Yuk simak selanjutnya. Oke, jadi sebelum mulai video ini, ayo kita kenalan dengan orang-orang yang ada di Bursa Efek Indonesia dan di OJK juga ya. Itu yang pertama, ada Ibu Risa E. Rustam. Nah, ini selaku Ketua Panitia Pelaksanaan dan juga Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia Bursa Efek Indonesia. Nah, selanjutnya itu ada Bapak Inarno Dejajadi. Ya, itu selaku Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. Next itu ada Bapak Wimbo Santoso, yaitu selaku Ketua Dewan Komisioner OJK. Nah, buat teman-teman kalian yang mau investasi, harus sudah diawasi oleh OJK ya. Oke, jadi Bursa Efek yang pertama itu di tahun 1912. Nah, sayangnya ini sempat dinonaktifkan atau ditutup ya, dan dibuka kembali lagi di tahun 1977 atau selama 65 tahun lamanya. Dan ini diresmikan oleh Insinyur Soeharto atau Bapak Presiden kedua kita Indonesia. Selanjutnya di saat itu juga namanya masih Bursa Efek Jakarta. Nah, ini semua dilakukan di bawah pengawasan Bapepam. Nah, buat teman-teman yang bingung apa sih itu Bapepam? Nah, Koko kasih penerangannya di sini. Bapepam, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, atau disingkat Bapepam LK, adalah sebuah lembaga di bawah Kementerian Keuangan Indonesia yang bertugas membina, mengatur, dan mengawasi sehari-hari kegiatan pasar modal, serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang lembaga keuangan. Selanjutnya, perusahaan pertama yang tercatat di Bursa Efek atau yang go public itu adalah PT Semen Cibinong atau kode sahamnya dengan SMCB. Oke, jadi selanjutnya milestone lainnya yang dicapai oleh Bursa Efek Indonesia itu ada banyak sekali. Nah, kita mulai dari yang paling pertama, yaitu di tahun 1996 itu munculnya atau berdirinya KPEI atau kita panggil KPEI. Nah, apa itu KPEI? Ini adalah penjelasannya. KPEI, KPEI atau Clearing Penjaminan Efek Indonesia, sebagai salah satu Self-Regulatory Organization atau SRO di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, diberi kewenangan untuk membuat dan menerapkan peraturan terkait fungsinya sebagai LKP di pasar modal Indonesia. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 yang menyebutkan bahwa tugas LKP adalah untuk menyediakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien, serta jasa lainnya berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK. Selanjutnya, milestone kedua yaitu di tahun 1997 ya, itu dengan berdirinya KSEI. Apa itu? Ini penjelasannya. KSEI, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI, merupakan lembaga penyimpanan dan penyelesaian atau LPP di pasar modal Indonesia yang menyediakan layanan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi efek yang teratur, wajar, dan efisien sesuai amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Didirikan di Jakarta pada 23 Desember 1997 dan memperoleh izin usaha pada 11 November 1998. KSEI merupakan salah satu Self-Regulatory Organization atau SRO bersama PT Bursa Efek Indonesia atau BEI dan PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau KPEI. Oke, selanjutnya di milestone yang ketiga ya, tepatnya itu di tahun 2000 ya, itu dilakukannya penerapan sistem baru yaitu sistem scriptless trading dan settlement yang sebelumnya masih fisik. Oke, selanjutnya milestone yang keempat yaitu di tahun 2001 ya, itu adalah KPEI. Itu mengimplementasikan sistem yang baru
yaitu pinjam meminjam efek dan sistem clearing derivatif untuk pertama kalinya. Wow, keren sekali ya, luar biasa. Oke, selanjutnya di milestone yang kelima ya, itu tepatnya di tahun 2002, yaitu terjadinya percepatan penyelesaian transaksi dari yang awalnya T4 menjadi T3. Wow, keren banget. Nah, buat teman-teman yang bingung apa sih itu T4 dan T3, nanti Koko kasih penjelasannya di deskripsi ya, atau di sini, oke? T+4 dan T+3. T+4, T artinya transaksi dan ditambah 4 hari untuk penyelesaian transaksi beli maupun jual. Dengan kata lain, seorang investor akan mendapatkan haknya pada hari kelima setelah transaksi terjadi. T+3, T artinya transaksi dan ditambah 3 hari untuk penyelesaian transaksi beli maupun jual. Dengan kata lain, seorang investor akan mendapatkan haknya pada hari keempat setelah transaksi terjadi. Dan di tahun itu juga, Bursa Efek menerapkan sistem trading jarak jauh yang pertama kali, atau remote trading. Keren banget. Oke, selanjutnya di milestone yang ke-6, yaitu tepatnya di tahun 2012, itu Bursa Efek menerapkan sistem implementasi Securities Investor Protection Fund. Nah, selanjutnya di milestone yang ke-7, yaitu tepatnya di tahun 2015, itu Bursa Efek Indonesia launching Yuk Nabung Saham. Yuk kita nabung saham sekarang. Nah, di sini Koko pernah ikut pas Koko masih berstatus mahasiswa. Oke, selanjutnya di milestone yang ke-8 ya, tepatnya di tahun 2018, itu adalah terjadinya percepatan transaksi lagi. Kalian masih ingat gak? Tadi ada T4, T3, dan sekarang menjadi T2. Wow, keren banget ya. Nah, selanjutnya di milestone yang terakhir, di tahun 2019, atau milestone yang ke-9 ya, itu adalah peluncuran papan akselerasi dan bergabungnya Bursa Efek Indonesia sebagai Sustainable Stock Exchange Indonesia dan yang internasional. Ini adalah inisiatif dari United Station. Keren banget. Oke, sobat investasi. Jadi apa aja sih pencapaian dari Bursa Efek Indonesia selama tahun 2020 ini? Bursa Efek Indonesia meluncurkan 5 produk baru. Apa aja itu? Yang pertama, itu ada eIPO. Nah, apa itu eIPO? Nah, selanjutnya yang kedua, itu ada e-proxy. Nah, apa itu e-proxy? Oke, selanjutnya yang ketiga, itu ada Index Quality 30. Apa itu? Oke, selanjutnya yang keempat, itu ada Virtual Trading. Nah, apa itu Virtual Trading? Oke, yang kelima, itu ada pencapaian jumlah investor di Indonesia sebesar 3 juta. Oke, yang terakhir, itu yang ke-6, itu adalah ini, roadmap pasar modal syariah. Nah, apa itu? Oke, jadi yang terakhir dari video ini adalah kesimpulan yang bisa kita ambil dari Ketua Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia Bursa Efek, itu adalah Ibu Riza E. Rustam. Nah, itu adalah semoga pasar modal tetap berkembang lebih maju lagi ya, dan harus lebih mantap lagi intinya. Selalu memberikan pelayanan yang terbaik dan yang nomor 1 untuk para stakeholder atau para pemegang saham dong tentunya. Buat teman-teman yang belum investasi, kalian wajib investasi sekarang juga. Karena kapan lagi ya kan? Dan ini adalah saatnya yang paling tepat, 2020, walaupun pandemi COVID-19, kalian harus tetap semangat dan harus mulai menabung dan investasi. Buat teman-teman yang bingung gimana caranya, silakan langsung klik aja video-video yang ada di Bursa Efek Indonesia. Search aja di situ, sudah banyak banget diajarin tutorial, tipsnya, dan intinya udah banyak banget lah. Kalian bisa belajar dari situ ya. Sekarang walaupun semuanya pakai virtual, kalian gak usah sedih. Dan buat para kaum milenial yang rebahan, kalian ingat satu lagi, jangan bermalas-malasan. Jadi walaupun stay at home, kalian harus stay produktif. Oke? Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe di video ini supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari Koko ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, comment, dan share di kolom bawah ini. Oke? See you in the next video. Bye bye.